어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Putri Fadila, ana tolibah min Qismi Ta'lim Al-Lughatul Arabiyyah fi Kulliyati Tarbiyah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah Al-Qawaid Al-Asyiyah yang diampu oleh Ustazah Meliza Budiarti MA. Toib, langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai isim. Isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak terikat oleh waktu. Nah, bisa juga diartikan isim ini adalah kata benda yang bisa meliputi manusia, nama-nama, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim yang pertama yaitu huruf akhirannya berharokat tanwin. Yang kedua, huruf pertamanya berupa alif dan lam. Yang ketiga, diawali dengan huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, la, dan ba. Dan didahului oleh huruf nida. Selanjutnya, masuk kepada materi fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan suatu waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tanda-tanda fi'il yaitu dapat dimasuki qad, dapat dimasuki sin, dapat dimasuki sof. Nah, tadi ada isim, fi'il, dan sekarang lanjut ke materi huruf. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna kepada sesuatu yang lain, seperti hal, fi, lam, ala, inna, dan min. Nah, tidak ada tanda-tanda pada huruf yang menjelaskannya, seperti tanda-tanda yang dimiliki oleh isim dan fi'il. Nah, untuk yang huruf ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, huruf yang khusus masuk ke isim atau ke fi'il. Contohnya huruf jar, yaitu huruf yang khusus isim. Lanjut, huruf yang menasabkan isim dan merofakkan khabar, itu khusus fi'il. Yang kedua, huruf yang bisa masuk ke isim ataupun fi'il, seperti huruf at-tof. Dan yang ketiga, huruf istifham. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tanda-tanda rofa. Tanda-tanda rofa adalah yang pertama dhammah. Dhammah ini pembagiannya ada isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq jamak atau mulhaq tasniyah, dan bukan pula dari isim yang 6. Contohnya wa idh qala Musa dan qala Zaid. Nah, itu contoh dari isim mufrad. Yang kedua ada jamak taksir. Jamak taksir ini lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya qala ashabu Musa, qala arijal. Itu contoh dari isim mufrad dan jamak taksir beserta pengertiannya. Yang ketiga yaitu jamak muannas yang salim. Jamak muannas yang salim ini lafaz yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta yang ditambahkan. Contohnya idza ja'akal mu'minat dan qamat mindat. Nah, lanjut ke fi'il mudhari yang tidak berhubungan dengan sesuatu. Contohnya narfa'u darajatin minasya'u wallah yad'u ila daris sulam. Itu contoh dari jamak muannas salim dan fi'il mudhari. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu jamak muzakkar yang salim. Jamak muzakkar yang salim ini lafaz yang menunjukkan bentuk jamak dengan memakai waw dan nun pada huruf akhirannya. Contohnya wa yauma idzin yafrahul mu'minun ja'al muslimun. Nah, lanjut ke isim yang 6. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu musanna atau tasniyah, yaitu lafaz yang menunjukkan makna 2 dengan bertambah alif dan nun atau ya dan nun pada huruf akhirannya. Contohnya musliman, qala rajulan. Nah, ada juga fi'il mudhari yang berhubungan dengan tasniyah, waw jamak dan ya muannas mukhatabah. Contohnya wan najmu wasyajaru yasjudan. Lanjut materi selanjutnya mengenai harokat kasroh. Harokat kasroh adalah tanda pengenal yang paling pokok bagi i'rab jar. Sebuah kata dibaca jar atau kasroh karena adanya huruf jar ini. Nah, huruf jar itu ada 20, tapi yang sering digunakan ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, roba, alba, dan qaf. Kasroh ini menjadi ciri dari i'rab jar bertempat pada 3 tempat, yaitu yang pertama isim mufrad musharif, maksudnya yang menerima tanwin.
Contohnya katabatu biqalmi. Nah, yang kedua, jamak taksir munsharif. Jamak taksir munsharif yaitu yang menerima tanwin. Contohnya aqra'u bikutubin. Nah, lanjut yang ketiga, jamak muannas salim. Contoh dari jamak muannas salim ini, tadhhabu ila masjidi bimuslimatin ukhra. Yang kedua ada huruf ya. Sebagaimana telah disinggung pada bagian-bagian terdahulu, ciri yang kedua dan seterusnya dari masing-masing i'rab adalah sebagai pengganti atau badal dari ciri utama atau pertama. Huruf ya sebagai badal dan tanda kasroh dalam i'rab jar berada di 3 tempat, yaitu yang pertama asmaul khamsah. Contohnya azhabu ila suq bi akhik. Yang kedua isim tasniyah. Contohnya azhabu ilal maktabah bisadiqina. Yang ketiga jamak muzakkar salim. Yang ketiga ada harokat fathah. Ciri ini khusus bertempat di isim ghairu munsharif. Nah, ghairu munsharif ini adalah kata yang tidak menerima tanwin atau memang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya zahabtu ila masajid. Contoh dari harokat fathah. Materi selanjutnya mengenai murakkab isnadi. Murakkab isnadi adalah murakkab yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Isnad adalah memberi hukum dengan sesuatu atas sesuatu yang lain, seperti putusan atau hukum atas Zubair dengan sifat rajin pada contoh, Zuhair adalah orang yang rajin. Zuhair mujtahid. Mahkum bih disebut juga sebagai musnad dan mahkum alaih disebut juga sebagai musnad ilaih. Musnad adalah sesuatu yang dijadikan sebagai hukum atas sesuatu yang lain. Pada contoh di atas, maka mujtahid adalah musnad. Musnad ilaih adalah sesuatu yang dihukumi atasnya dengan sesuatu yang lain. Pada contoh yang tadi, maka Zuhair adalah musnad ilaih. Muqarrab isnad juga bisa disebut sebagai jumlah. Pengertian murakkab isnadi dan pengertian jumlah adalah sama. Lanjut ke murakkab wasfi. Murakkab wasfi adalah susunan yang terdiri dari sifat dan mausuf. Contohnya, akramtu talmi dzal mujtahid. Aku memuliakan murid yang rajin. Pada contoh yang tadi, at-talmid adalah mausuf yang diberi sifat mujtahid atau sebuah sifat. Lanjut ke materi jumlah fi'liyah. Taib, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il, yaitu kata yang menunjukkan suatu makna yang terikat oleh waktu. Nah, menurut istilah, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau predikat dan tersusun dari fi'il atau fa'il, subjek atau fi'il kata kerja dan naibul fa'il. Yang pertama ada fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu maksa atau waktu tertentu. Contohnya, katabu yaktabu. Yang kedua ada fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il atau pekerjaan. Contohnya, qama Zaid. Yang ketiga ada naibul fa'il. Naibul fa'il terdiri dari 2 kata, yakni naib, naibun yang artinya pengganti, dan fa'il, fa'ilun dengan arti pelaku. Contohnya, duriba Zaid. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nasabah memiliki 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hasbunun. Fathah ada huruf asal, sedangkan yang lainnya adalah pengganti dari fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasabah terdapat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Kasroh menjadi tanda pada nasab terdapat pada jamak muannas salim. Ya menjadi pertanda bagi nasab terdapat di 2 tempat, yaitu pada musanna dan jamak muzakkar salim. Materi selanjutnya mengenai murakkab idhofi, yaitu kalimat yang terdiri atau tersusun daripada mudhof dan mudhofun ilaih. Contohnya kitabu tilmizi dan khotamu fiddof dan juga saumu nahar. Murakkab adadi yaitu termasuk pada murakkab majazi dan dia ialah setiap 2 adat di antara keduanya itu ada huruf athof yang ditakdirkan, dan murakkab adadi itu ada 11 sampai 19 dan itu ialah murakkab majazi.
Materi selanjutnya yaitu tanda-tanda rofa. Tanda rofa ada 4 macam, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Dhammah ini menjadi sebagai tanda asli. Contohnya ja'a Zaid, yaitu Zaid telah datang. Yang kedua ada waw, yaitu sebagai pengganti dari dhammah. Contohnya az-Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Yang ketiga ada alif. Alif ini sebagai pengganti dhammah. Contohnya az-Zaidani qaimani. Artinya dua Zaid itu berdiri. Nah, yang terakhir ada nun. Nun ini sebagai pengganti dari dhammah. Contohnya yaqtalani, yaitu mereka berdua sedang membunuh. Nah, lafaz yang dirofakkan dengan menggunakan dhammah yaitu ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Lafaz yang dirofakkan dengan waw yaitu waw menjadi tanda rofa pada muzakkar salim dan asma'us sittah. Yang pertama ada jamak muzakkar salim dan yang kedua ada asma'us sittah. Nah, ada juga lafaz yang dirofakkan dengan memakai alif. Alif menjadi tanda khusus pada isim tasniyah. Lafaz yang menunjukkan dua dengan memakai alif dan nun pada huruf akhirnya, yaitu bila dalam keadaan rofa, sedangkan ya dan nun bila dalam keadaan nasab dan jar. Contohnya hazanal kitaban. Ini adalah 2 buah kitab. Nah, lafaz yang dirofakkan dengan memakai nun, nun menjadi tanda rofa itu pada fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Lanjut materi selanjutnya yaitu mengenai af'alul muqarrabah. Af'alul muqarrabah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada af'alul muqarrabah itu sendiri, yang kedua ada af'alul syuru', dan yang ketiga ada af'alul roja. Yang pertama ada af'alul muqarrabah. Af'alul muqarrabah yaitu sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan dekatnya khobar, seperti lafaz kada, qarobah, dan ausyaka, yang artinya hampir atau nyaris. Contoh dari af'alul muqarrabah ini yaitu maqadu yaf'aluna. Nah, yang kedua ada af'alul syuru'. Af'alul syuru' itu sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan dimulainya suatu pekerjaan atau aktivitas, seperti lafaz tafiqo, aliko, ansya'a, akhadha, dan ja'ala. Contoh dari af'alul syuru' ini yaitu aliko Muhammadun yaf'alul khair. Yang ketiga ada af'alul roja. Af'alul roja ini sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan atas harapan khabar itu terjadi. Jadi af'alul roja ini digunakan untuk sebuah pengharapan. Contohnya seperti lafaz asa, haro, dan ikhlaulaqa, yang artinya semoga. Contoh dari af'alul roja ini yaitu asallaha an yu'tiya bil fathi. Masuk ke ketentuan af'alul muqarrabah. Yang pertama, khobarnya harus berbentuk fi'il mudhari yang terletak di akhir jumlah kalimat dan tidak boleh di awal kalimat. Yang kedua, wajib meletakkan huruf an sebelum khobar apabila khobarnya itu berlafaz haro dan ikhlaulaqa. Yang ketiga, sebaliknya, pada af'alul syuru' khabarnya tidak boleh menggunakan huruf an. Lanjut yang keempat, untuk huruf lafaz ausyaka dan asa boleh menggunakan atau meletakkan huruf an. Namun, kebanyakan untuk lafaz tersebut menggunakan huruf an. Dan sebaliknya, untuk lafaz kada dan karoba kebanyakan tidak menggunakan huruf an. Masuk ke huruf yang serupa dengan huruf laisa. Yang pertama ada ma. Terdapat 4 syarat, yaitu khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Yang kedua, ma'mul khabarnya tidak boleh mendahului khabarnya, kecuali jika ma'mulnya itu adalah zaraf dan jar majrur. Lanjut, tidak boleh disertai oleh in, dan khabarnya tidak boleh ada illah.
Contohnya, ma Zaidun zahiban. Selanjutnya adalah, nah dalam la ini terdapat dua syarat. Yang pertama, harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada ma tadi. Nah, selanjutnya isim dan khobarnya harus nakirah. Contoh dari la ini, la rojulan afdala minka. Nah, lanjut ke lata. Nah, pada lata ini terdapat pula dua syarat, yaitu isim dan khobarnya harus menggunakan lafaz waktu. Dan juga isim dan khobarnya harus dihazafkan. Namun, pada umumnya yang dihazafkan itu adalah isim itu sendiri. Contohnya, fanadaw walata hina manasin. Lanjut pada in. Nah, pada in ini juga terdapat dua syarat, yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, yaitu terdapat pada syarat ma, la, lata. Nah, syarat pertama dari in ini harus memenuhi syarat-syarat yang 3 tadi. Terus isimnya bisa berbentuk nakhiroh ataupun ma'rifah. Contoh dari in ini itu in zaidun qa'iman. Sekian penyampaian dari video tadi. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.